Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara kita untuk bisa menemukan informasi dari suatu teks bacaan yang sumbernya berasal dari sebuah wawancara. Nah, pada kesempatan pembelajaran kali ini nanti kita akan langsung mewawancarai seorang narasumber. Anak-anak, hari ini Guru sudah berada di kebun jeruk milik Bapak Suratman. Saat ini buah jeruknya sudah mulai berbuah, anak-anak. Bisa dilihat ya, sudah mulai menguning. Ini berarti buah jeruknya sudah hampir masak. Kalian ingin tahu bagaimana cara merawat tanaman ini agar bisa berbuah seperti ini? Mari kita tanyakan kepada pemilik dari kebun ini, yaitu Bapak Suratman. Selamat pagi Pak Suratman. Terima kasih Bapak Suratman menjadi narasumber yang akan kita beritahu informasinya tentang bagaimana cara membudidayakan tanaman. Yang pertama, kenapa kok Bapak itu memilih untuk menanam budidaya jeruk ini? Kenapa tidak pilih yang lain? Kekeringan seperti itu. Ini dulu bagaimana Pak cara-cara untuk menanamnya ketika baru dari mulai pas bibit masih kecil dulunya ya Pak ya? Bisa dijelaskan? Sebelum itu kan kita harus menyiapkan lahan. Lahan itu disiapkan dulu. Jadi kita kasih jarak kurang lebih sebenarnya sih 3-5, tapi ini ngambil tempat yang paling pendek karena lahannya biar agak matang. Jadi untuk tanah itu yang pertama itu dibikin seperti menggunung. Oh, harus dibuat menggunung dulu ya. Iya, terus kasih lubang kurang lebih ya 40 cm. Dalamnya itu. Iya, 40 cm itu. Nah, terus dikasih pupuk. Ya, ini tanamannya sudah mulai berbuah ya Pak ya saat ini ya. Nah, ini buahnya bisa dilihat besar-besar dan mulai menguning. Ini pohon ini sudah ditanam berapa lama Pak? Dari penanaman awal sampai sekarang mulai berbuah. Ini sudah 2 tahun. 2 tahun. Jadi ini kan dari mulai bunga ini kurang lebih bisa 6-7 bulan untuk sampai matang. Nah terus jenis jeruk ini maksimal memang segini udah. Ini yang bagus maksimal segini. Oh. Jadi kalau buah jeruk ya seperti ini lah, ini udah maksimal. Dibandingkan dengan yang lain-lain memang ya ini. Terus ini cara perawatannya bagaimana Pak? Apa termasuk rumit atau tidak? Dari segi apa harus disiram setiap hari atau tidak? Begitu Pak, bisa dijelaskan? Iya, untuk perawatan sebenarnya nggak rumit. Cuman kita kan harus tahu tahu kebutuhan tanaman itu seperti itu. Ketika sudah untuk pertumbuhan, memang air itu jangan sampai kurang. Tapi kalau memang kita sudah butuh akan dibuahkan, itu jangan terlalu banyak air. Nanti biar itu bunganya itu banyak. Jadi seperti itu. Terus ini terkait dengan hamanya Pak, bagaimana?
antisipasinya supaya jeruk yang sudah berbuah nanti tidak terserang hama? Kalau untuk buahnya sebenarnya tebal, cuman yang pengaruh hama ini daun. Daun ini kan ya agak seperti itu, belalang dan semut sih. Tapi untuk antisipasi itu gampang. Belalang juga itu kan hanya sebatas ketika pohon yang sudah ini juga mending dibuang saja. Nanti terbuka seperti ini bagus nih, terbuka lagi. Tumbuh tunas yang Iya, baru ya ini Pak kan, ya. Ini kan saya potong rebus. Saya potong rebus. Terus yang terlalu tinggi juga tunasnya itu dipotong, dipruning lah. Pemangkasan gitu Iya, ya Pak ya. pemangkasan. Iya, pemangkasan ujung biar nanti itu tumbuhnya merata. Nah setelah merata kan jadi buahnya nanti banyak. Untuk masalah penyiraman itu apakah harus ada aturan seminggu berapa kali atau berapa hari sekali, gimana itu Pak penjelasannya? Ya, kalau penyiraman, kalau pohon itu awal itu memang hampir tiap hari karena untuk pertumbuhan akar. Iya. Tapi kalau sudah seperti ini kan akarnya akar tunggal sudah melebar. Nah itu tidak terlalu butuh air banget. Justru kalau nanti terlalu banyak air tidak diimbangi nanti hanya tumbuh, untuk buahnya jelas kurang. Dan ini hanya untuk menyesuaikan kebutuhan saja. Jadi seperti itu. Paling 1 minggu berapa kali Pak? 1 kali apa 2 kali? 1 minggu kalau kemarau itu saya 2 kali. Ya, tapi kalau masih seperti ini enggak saya siram-siram ya. Tidak perlu penyiraman Ya, jika sudah ada dari air hujan gitu ya Pak ya. Kalau 1 minggu kemarau, benar-benar kemarau itu saya paling jarang. Salah satu cara perawatan tanaman jeruk yaitu batang pohon yang sudah terlalu tinggi itu perlu dilakukan pemangkasan, begitu ya Pak ya. Iya. Coba kriterianya yang seperti apa Pak yang bisa potong. dipraktekkan? Iya. Coba Jadi dicontohkan. biasanya untuk salah satu pohon pasti ada yang ujungnya terlalu subur dan tinggi. Nah itu memang harus dipotong. Satu contoh inilah, ini harus dipotong ya. Karena ini kalau tidak dipotong nanti itu cenderung pupuk pasti ke sini naiknya. Jadi pohonnya itu tinggi terus. Dan ketika ini dibiarkan nanti tidak itulah seperti rimbun ya. Iya. Jadi nanti buahnya itu kurang. Kalau ini kan nanti mekar. Nah, ini harus potong saja ini. Nah, ini satu contoh, ini harus dipotong karena ini tumbuhnya pada ini bagus. Nanti tinggi, nah mengalahkan yang batang ini. Iya. Jadi ini nanti jadi enggak, pohonnya jadi kecil. Ya ini yang tinggi lah. Terus buahnya nanti jarang kalau enggak potong. Jadi liar. Contoh ini Pak yang terkena hama itu dan nanti diapakan atau dibuang atau semprotnya pakai apa gitu? Iya. Jadi yang misalkan yang ini Seperti ya. ini nih ya Pak ya. Yang penting. Ada uletnya itu. Iya. Yang Kena ulet penting ya, Pak? ya. Ini karena sebenarnya terlambat nyemprot ini. Iya, terlambat nyemprot. Jadi ini ya memang berpengaruh kepada buah. Nah ini mending kalau yang seperti ini dibuang nggak apa-apa. Nanti milih batang-batang yang masih bagus. Ini dibuang aja nggak apa-apa. Nanti tumbuh lagi Iya, ya Pak ya. tumbuh pada yang bagus. Cuman sebenarnya jangan sampai keriting. Ini kan karena ini biasanya semut ini. Harusnya disemprot. Memang ada pestiria khusus yang untuk menyemprot ini, namanya itulah demolis lah. Demolis. Iya, demolis untuk ini. Jadi kita untuk merawat tunas-tunas yang baru. Itu pakai itu sebenarnya. Ada jenis Ada khusus untuk pestisida daun. khusus. Ya.
ketika udah mulai keriting langsung disemprot, nanti tumbuhnya udah mekar lagi. Iya. Ya, inilah kegiatan kita hari ini. Sudah sampai di penghujung acara. Wawancaranya sudah selesai dengan beliau Bapak Suratman, dan kita sudah memperoleh banyak pengetahuan tentang bagaimana cara merawat tanaman jati. Kepada Bapak Suratman saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan juga ilmu yang sudah dibagi dengan kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, sama-sama. Terima kasih juga terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya terkait dengan budaya kebun jeruk yang ada di Desa. Semoga kedepannya tambah sukses ya Pak ya. Amin, ya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.